Provinsi Bengkulu berada di negara Indonesia, tepatnya di Sumatera bagian selatan. Di sini banyak universitas negeri ataupun swasta, di antaranya Universitas Bengkulu, Universitas Hazairin, Universitas Muhammadiyah Bengkulu, dan Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Masih banyak universitas lainnya. Institut Agama Islam Negeri adalah salah satu badan perguruan tinggi Islam di Indonesia yang menyelenggarakan pendidikan akademik dalam disiplin ilmu keagamaan Islam. Institut Agama Islam Negeri merupakan salah satu bentuk perguruan tinggi Islam negeri selain Universitas Islam dan juga Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri. Perguruan tinggi Islam negeri adalah perguruan tinggi di Indonesia yang pengelolaannya berada di bawah Kementerian Agama. Secara akademik, pembinaan perguruan tinggi Islam negeri dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sedangkan secara fungsional dilakukan oleh Kementerian Agama. Institut Agama Islam Negeri Bengkulu ini merupakan pengembangan dari Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Raden Patah Palembang. Kemudian menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri sejak tahun 2012, lalu beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 tanggal 25 April 2012 dan diresmikan oleh Menteri Agama Dr. Haji Surya Dharma Ali MSI pada hari Rabu 13 Maret 2013. Institut Agama Islam Negeri Bengkulu saat ini memiliki 4 fakultas dan 1 program pascasarjana. Fakultas yang ada di antaranya Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Fakultas Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, serta Fakultas Tarbiyah dan Tadris. Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah lahir dari Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tahun 2012. Visi dan misi Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah unggul dalam memadukan kajian ilmu usuluddin, peradaban, dakwah, dan sains yang berjiwa kewirausahaan di Sumatera tahun 2023, melaksanakan pendidikan dan pengajaran serta pengembangan ilmu-ilmu usuluddin adab dan dakwah. Kedua, mengoptimalkan penelitian teoritik, mampu terapan yang berpusat pada bidang ilmu usuluddin adab dan dakwah sehingga mampu memberikan yang muncul dalam keberagaman masyarakat dan memperkaya khazanah Islam. Ketiga, mengembangkan sumber daya insani untuk membangun kader-kader ulama yang tafakur. Keempat, mengintensifkan pelayanan dan pengabdian masyarakat dalam rangka pembinaan keimanan, peribadatan, kajian keilmuan, dan akhlak karimah yang bertumpu pada pendidikan berbasis masyarakat, berjiwa wirausaha, siap melaksanakan tugas kepemimpinan umat. Dan terakhir, mengembangkan gagasan dan kajian agar senantiasa siap melaksanakan perbaikan kelembagaan sesuai dengan rekomendasi perkembangan iptek dan masyarakat. Tujuan dari fakultas ini menghasilkan sarjana muslim yang memiliki kemampuan dalam mengaplikasikan nilai-nilai keagamaan, pemikiran Islam, adab dan dakwah Islamiyah secara normatif, rasional, dan kritis sesuai dengan perkembangan iptek dan sosial kemasyarakatan. Fakultas ini memiliki tempat parkir yang luas, memiliki laboratorium dakwah yakni stasiun radio Elmas FM. Fakultas ini memiliki jurusan Usuluddin terdiri dari 4 program studi, diantaranya ilmu Al-Quran dan Tafsir, ilmu hadis, program studi akhlak tasawuf, dan program studi filsafat agama. Jurusan Adab memiliki program studi sejarah dan kebudayaan Islam, serta bahasa dan sastra Arab. Dan yang terakhir, jurusan dakwah memiliki 3 program studi, diantaranya komunikasi penyiaran Islam, bimbingan konseling Islam, dan manajemen dakwah. Jumlah dosen berdasarkan humbis yang ada itu 44 dosen tetap kita. Ya. Tetapi ditambah dengan dosen kontrak dan DLB jumlahnya menjadi 60 orang. Untuk Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. 11 orang dosen kita yang sedang proses melakukan studi ya di berbagai perguruan tinggi yang ada di tanah air ini. Nah, dan kita berharap dalam waktu yang tidak terlalu lama teman-teman atau dosen Anda yang sekarang sedang S3 itu bisa cepat pulang untuk memperkuat posisi program studi dan Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah ini. Kita menjalin kerjasama dari berbagai pihak, misalnya dengan
media cetak, media elektronik. Ini dalam rangka apa? Memudahkan mahasiswa saat diterjunkan melakukan kegiatan PPL. Karena PPL itu sebuah program yang memang harus dilakukan. Sekarang ini yang sudah ada izin pemisahan itu syariah dan ekonomi Islam. Jadi nanti ada syariah, kemudian ada lagi FEBI, Fakultas Ekonomi Islam, Ekonomi dan Bisnis Islam. Kita juga sudah 2 tahun yang lalu menyiapkan proposal untuk pemisahan Fakultas Dakwah dan Komunikasi menjadi sebuah fakultas yang sekarang ini jurusan dakwah, akan menjadi Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Itu proposal yang sudah kita siapkan pada 2 tahun yang lalu. Nah, sementara Usuluddin Adab dan Dakwah ini, Usuluddin dan Adab mungkin menjadi satu fakultas dengan tambahan humaniora. Fakultas Dakwah bisa mengurusi fakultasnya secara lebih spesifik. Kalau sekarang ini kan bidang ilmunya sangat berbeda sekali antara jurusan Adab, jurusan Usuluddin, dan jurusan Dakwah. Nah, ke depan kita berharap ada spesifikasi keilmuan. Sasaran utama dari berbagai kegiatan kemahasiswaan itu sesungguhnya mahasiswa itu sendiri, yang paling tidak biasanya pembinaan dari segi aspek intelektualitasnya. Kita belajar itu kan tidak akan ada di masyarakat. Jangan kita ambil dulu pakaiannya kan, masa mau masjid kita pakai sari gitu kan. Awal bagaimana mereka itu berpikir kemudian juga memiliki wawasan yang luas tentang berbagai keilmuan yang dimiliki. Apapun yang saya kegiatan dan atau mungkin organisasi berjalan, sesungguhnya adalah melatih mereka itu bagaimana mereka mampu memimpin dan mampu berorganisasi. Dilakukan ya kadang-kadang atas inisiatif mahasiswa itu sendiri, jadi bisa